Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa, kembali lagi di podcast kami Peminta, Pemuda Ingin Tahu. Nah pemirsa, di pagi-pagi yang panas ini, di Ramadan kelima ini, kita kedatangan kedua tamu. Ya, dan yang asalnya dari MTS Baitur Rahman, Sekolah Masa Depan. Yang pertama dari sudut kanan, Bung Ardian. Nah, tampan sekali itu sih. Yang kedua dari sudut kiri, Bung Tenri. Ini orangnya sangat cool. Memang kebiasaan orang-orang Katang itu kayak gini kalau disapa. Cuman dada-dada. Langsung masuk saja ke topik utamanya. Kalau Bung Ardian sama Bung Tenri, puasanya gimana dari Bung Ardian? Alhamdulillah lancar. Alhamdulillah lancar. Alhamdulillah lancar ya. Ada bolongnya nggak mas? Ada mas, mungkin 1 hari. Wah, mungkin 1 hari ya teman-teman. Mungkin kita bisa ambil kesimpulan bahwa kata mungkin itu tidak ada. 1 hari saja dia bolong. Kenapa ya mas kok bolong? Mungkin karena kelupaan sahur. Sebab melakukan aktivitas seperti jogging-jogging kecil dan olahraga untuk memfitkan tubuh. Oh, ya dari Mas Ardian kita bisa mengambil kesimpulan bahwa lupa sahur adalah kebiasaan orang-orang yang beralasan. Ya mungkin emang jogging itu capek ya mas. Iya. Kalau Mas Tenri ini gimana? Ada bolong nggak? Nggak ada. Alhamdulillah. Mungkin 25 hari ke depan bolong ya mas ya. Oh, insya Allah mau Oke, kita masuk ke topik utamanya. Yang pertama nih, kali mendengarkan aja nih. Yang pertama, Mas Ardian ini hobinya apa mas? Saya fleksibel mas. Saya minat di seluruh bidang olahraga. Mungkin agak lebih dominan ke sepak bola lah. Kita kembali lagi, kita habis jeda sholat, jadi alhamdulillah. Baik, ternyata Mas Ardian tuh punya sepak bola ya mas? Iya mas. Oh, memang soal sepak bola ini, kenapa ya? Anak-anak kecil, terus usia remaja mungkin, juga yang tua bahkan, itu hobinya kok sepak bola ya? Gimana tanggapannya Mas Ardian? Menurut saya ikonik aja mau yang udah tua itu suka main sepak bola meskipun itu perempuan sama saya gitu. Fleksibel lah, Ya, semua baca usia bisa. Kalau Mas Ardian gimana? Mungkin menurut saya karena sepak bola itu sudah mendunia lah, dari ajang terbesar hingga terkecil seperti Piala Dunia sampai ke liga-liga seperti Indonesia. Oh, iya. Jadi dari Mas Tenri fleksibel untuk semua usia, dan dari Mas Ardian itu sepak bola itu bisa sudah ikonik lah di olahraga itu. Jadi semua sudah mengenal ya, laki-laki perempuan. Nah, kalau Mas Tenri ini hobinya apa? Punya hobi? Saya punya hobi apa kayak olahraga biasa gitu, Oh, kayak angkat beban, terus ya sebut aja kayak kalisthenik aja. kalisthenik. Wah, kalisthenik ini jarang-jarang ada yang punya hobi kalisthenik. Itu kalisthenik itu gimana mas? Kalau tahu saya mungkin idealnya bagi orang-orang itu sekitarnya nggak banyak alat. Kalau menurut mas, kalisthenik itu gimana? Ya menurut saya sih agak membutuhkan alat, cuman kayak apa sederhana aja kayak batu apa besi gitu yang bisa dibuat latihan. Cuman kayak latihan kayak beratnya itu harus lebih kayak biasanya, nggak kayak seperti Porsinya itu kayak beberapa repetisi gitu. ya itu harus lebih banyak. Misalnya kalau seminggu itu harus berapa kali mas? Ya minimal kalau enggak 5 hari aja. 5 hari aja. Wah, 5 hari aja ya teman-teman. Banyak istirahatnya atau harus itu ada jedanya nggak kalau setiap latihan? Ya ada, cuman kayak nggak lebih lama gitu dari latihannya. Misal latihannya segini, latihannya segini gitu.
Oke, kalau kalisteknik gitu ya. Kalau Mas Ardian, apa yang membuat Mas Ardian sendiri tertarik sama sepak bola? Kenapa gitu? Mungkin karena dari kecil saya dikenalkan olahraga sepak bola. Dari kecil suka bermain sepak bola hingga sekarang menjadi kebiasaan lah. Oh, dari kebiasaan menjadi suka. Witing Tresno Jalaran Joko Kuningan. Ini ki peribahasa ini cocok sama Mas Ardian nih teman-teman. Kalau kita balik ya Mas Temre ini kenapa kok suka kalisteknik itu kenapa? Ya menurut saya kayak lebih ringankan badan gitu. Kayak tangan bisa kuat. Mau angkat tangan bisa kuat. Ya biar tubuhnya stabil terus pas stamina kuat. Oh, Saya iya. gitu. Bisa diterima ya teman-teman. Nah, ini kan kita ngomongin olahraga. Olahraga itu identik dengan isi tubuh kita semua. Tentunya kita harus sehat dan olahraga ini juga menyehatkan. Nah, kalau konsumsi rokok kan banyak di platform media sosial, dari yang logo merah sampai logo musik itu selalu ada kayak orang-orang yang berstatement merokok tapi dia tetap berolahraga. Itu menurut Mas Arjun gimana? Cocok nggak? Menurut saya sih kurang cocok ya Mas. Karena untuk saya yang hobinya sepak bola itu bisa menghambat ke arah stamina tubuh. Oh iya, stamina tubuh. Kalau Mas Stanley, Menurut saya kamu rokok itu sangat tidak betul. kenapa? Karena menurut saya rokok itu menjadi hal kebiasaan orang-orang sekitar dan kalau dampak ke saya olahraga yang saya lakukan itu kayak sedikit mempengaruhi. Cuman kalau kita bisa imbangin gitu, ya enggak begitu pengaruh lah pokoknya. Oh ini kalau Mas Ardian nggak cocok, kalau Mas Stanley bilang sangat nggak cocok, tapi harus bisa dibagi lah. Tapi kalau itu baru rokok ini teman-teman ya. Kalau kita masuk ke bab yang mungkin seperti tidur terlalu malam, gimana Mas? Ngaruh nggak Mas? Menurut saya itu sangat ngaruh Mas. Kenapa? Karena itu mungkin ya orang normalnya kan sepak bola satu babak 45 menit. Iya, iya. Nah itu orang normalnya biasanya mulai menit 40 sudah lelah. Iya. Nah kalau yang tidurnya kurang itu mungkin di menit 30 atau 35. Ngaruh. Nah, memang berarti sangat ngaruh ya, Mas. Sangat ngaruh. Jadi dianjurkan untuk anak-anak yang hobinya olahraga sepak bola untuk tidak merokok ya teman-teman. Untuk tidur Siapa Mas Min? Motivatornya yang buat pengen banget jadi atlet olahraga? saya Lionel Messi Mas. Lionel Messi. Nah, Barcelona nih Mas. Iya iya. Sekarang sudah main di klub Inter Miami, klub Amerika. Oh, iya. Itu kenapa Mas? Alasannya kenapa? Harus Lionel Messi kan atau bakatnya atau gimana? Mungkin bisa dibilang Lionel Messi itu pemain yang sempurna di sepak bola karena sudah meraih seluruh trofi yang ada di sepak bola. Oh, nah itu kalau sekarang Ballon d'Or-nya berapa nggak itu? Bisa tahu ya Mas? Ya? Ya Kak, Berapa? 8 Mas. Wah, saya sebagai fans Ronaldo sangat terluka ya. Kalau Mas Henry, kalau motivatornya siapa? Yang membuat aku harus bisa seperti badannya ini siapa? Kalau saya sih nggak ada motivatornya. Saya melihat di sosmed kayak IG itu kayak banyak orang-orang luar yang katanya bagus jadi pengen apalagi untuk kalistheniknya. Tapi nggak bilang kayak powerlifter ya, Mas. Itu kayak dia kan badannya kecil tapi powernya kuat banget. Kenapa nggak itu aja? Ya saya kayak nggak merasa aja kayak berat gitu. Tapi berarti Kayak saya belum nggak cocok lah cocok. saya gini. Ya.
mungkin beberapa tahun ke depan Ya, insya Allah. kalau jadi bodybuilder ada pandangan ke sana, ada impian ke sana. Dulu pernah ada kayak yang ingin ke sana. Tapi sekarang Cuman kayak sekarang saya lebih ke calisthenics aja, soalnya kalau punya gede kan kebanyakan nggak kuat. Cuman kalau calisthenics badannya kecil tapi kuat. nah, menurut kalian berdua ya, olahraga di Indonesia ini belum olahraga kalian, tapi olahraga di Indonesia tuh gimana sekarang? Dari Mas Tanda dulu. Ya kalau saya kayak unik aja gitu, olahraganya banyak di seluruh dunia ini banyak mas. Malah sekarang mulai ada biliar ya Mas. Iya, itu kayak hobi orangnya aja gitu, kayak keseringan orangnya aja. Kan kayak minat kan nggak selalu sama gitu. Tapi Mas Tanda juga minat. Ya, agak minat dikit. Iya, boleh. Mungkin lain kali kita tanding ya Mas. Ya, Dan kalau Mas Adian, menurutnya FIFA, PSSI itu atau mau lingkup olahraga semuanya nggak apa-apa atau PSSI aja, gimana Mas sekarang? Menurut saya ketua PSSI yang sekarang itu lebih baik atau lebih maju dari sebelumnya, karena bisa dibilang Pak Erick Thohir itu sangat dikenal oleh pemain profesional luar negeri. Oh, tapi kalau saya boleh berpendapat ya Mas ya. Sekarang kan banyak naturalisasi dari luar negeri yang emang darahnya itu emang ada darah Indonesia cuma dicampur. Nah, itu kenapa? Menurut saya kok kayak setiap timnas yang ada gitu, ya mungkin dari kubu saya yang kurang cocok sama lamanya latihan. Menurut saya tuh naturalisasi, ya kan, dicampur sama pemain-pemain yang asli darahnya cuma Indonesia. Kalau jadikan satu kan kayak baru latihan satu bulan 2 bulan itu kayak nggak ada kerjasamanya, kayak kurang cocok gitu. Mungkin komunikasi sana sini tuh belum bisa. Kalau Mas Ardian tuh setuju nggak sama pendapat saya atau punya pendapat sendiri? Saya punya pendapat sendiri. Mungkin bisa dibilang gimana ya Mas? Daripada pemain yang Dari lokal. ya Pemain lokal. daripada pemain lokal mungkin lebih berpengalaman pemain naturalisasi. Bisa dibilang sudah pernah mengikuti ajang yang besar seperti Lebih bergengsi lah. Ya. Tapi kalau bukan kayak gitu maksudnya itu kayak kalau orang seperti naturalisasi dicampur sama lokal kan gini kan, terus jadi satu tim itu pastinya kerjasamanya itu belum ada. ya, Menurut sampean tuh ada nggak solusinya untuk memecahkan masalah ini? Haruskah diperpanjang, kayak kita harus datangkan mereka 1 tahun baru dilatih 1 tahun baru jadikan satu tim, atau gimana solusinya Mas Ardi? solusi saya mending dibuat main ke ajang yang seperti AFC atau piala Buat kayak percobaan gitu ya? ya Mungkin gitu, laga biar- persahabatan lah. ya, Jangan resmi ya teman-teman, ini cuman argumen kami sebagai pemikiran pemuda. Kalau kita kembali lagi ke Mas Stanley ini tadi nggak ada motivatornya Mas, nonton juga nggak ada kayak orang yang kamu harus bisa kayak gini, atau yang orang bikin kamu iri. Teman seumuran ada nggak? ada teman lebar teman desa. Teman desa itu kalau menurut Mas, dia tuh prosesnya lama. Ya kayaknya lebih lama gitu kalau betul. Karena gimana ya, pernah diejek kayak nggak pernah kuat ngangkat ini, kayak angkat beban tuh kayak diejek karena nggak kuat Sekarang dikabarkan rekan itu lah. ya sebagai motivasi gitu. Kalau Mas Safian itu gimana? Mau nggak suatu saat misal Allah mentakdirkan saya menjadi atlet mewakili Indonesia, mau nggak ya? sangat mau Mas. Mungkin kedepannya bisa ya Mas ya. Ya, bisa. Nah,
alasannya apa, Mas? Kalau harus timnas atau main di ajang-ajang luar negeri sebagai pemain-pemain yang berpengalaman gitu, gimana? Mungkin lebih ke ajang luar negeri sih. Seperti Justin Hubner itu kan keturunan tapi naturalisasi. Yang memilih keluar. Ya, Kalau pelatih tim luar negeri, tapi yang bagi sampean itu kayak mendidik banget, siapa? menurut saya sih pelatih luar negeri itu Pep Guardiola yang sekarang melatih di klub Manchester City. Pep Guardiola itu Real Madrid pernah ya, Mas? Enggak ya, enggak ya. Iya. Ah, saya salah ingat. Oh iya, Bayern Munchen, ya betul. Di mana Mas? Manchester City. Manchester City sekarang. Erling Haaland. Ya. Kalau Mas Stanley kembali lagi, Mas Stanley itu usianya berapa? Saya usianya enggak. Usia yang kan katanya tuh dari, ya saya baca-baca dari artikel-artikel yang ada, orang-orang yang mengikuti gym atau kalisteknik itu kan yang berbau olahraga yang langsung ke badan, ke postur itu orang-orang biasanya jadi di umur 18, 18, atau ada yang berkata gini, kalau kamu dari kecil udah kalisteknik atau gym, mungkin badan kamu akan mengalami stunting atau pendek gitu. Itu enggak, Mas? Ya saya kurang tahu ya kalau itu. Ya kayak contohnya saya mulai kayak gym itu dari umur 14 tahun. Itu udah setahun saya merasa kayak udah ada perubahan gitu. Dari apa? Dari Ya, segi apa? segi apa nih intinya? Intinya, kalau Ya. stamina ada enggak? Karena juga ada Lebih kuat gitu. kuat gitu. Jadi mami, dulu itu dengan karena itu agak gemukan Mas. Ya dulu kecil mau banget Wah, jadi sangat nyaman ya olahraga itu. kayak dulu kecil mau banget Wah, jadi sangat nyaman ya olahraga itu. kayak dulu kecil ini kayak aku sendiri ya kayak Lupa diri sendiri. agak Kalau kedepannya Mas Ardian nih, ada nggak niatan kayak ikut-ikut SSB atau apa untuk melatih setidaknya skillnya itu loh, ada nggak Mas? Sebenarnya sih ada Mas, cuman bisa dibilang saya untuk di umur 15 tahun ini ya, saya bisa dibilang sudah telat lah untuk mengikuti proses kelanjutan sepak bola. Memangnya harusnya umur berapa? Cocoknya itu yang nggak terlambat. Kalau menurut saya sih yang nggak terlambat itu umur 12 ya Mas, karena SSB itu. ya karena dari umur 12 itu sudah ada ajang kecil untuk menaikkan nama Tingkat kita, ya. menaikkan kelas kita lah. Iya, kelas. Kalau sana ada nggak? Mungkin kalau SMK SMA nanti ada kayak mau dirutinin lagi atau mau separuh aja, atau ada nggak pandangan ke depannya buat gymnya gini, kalisteknik gitu? ya buat saya pengennya sih kalau tahun ke tahun depan itu pengen ikut gym ya lebih alat-alatnya lebih lengkap lah kayak buat yang ini yang itu Oh, buat membentuk semua otot lah. ya biar gak bingung alatnya. Oh. Kalau sekarang kalau menurut sampai Mas, perubahan dari awal nge-gym sampai sekarang itu ada berapa persen? Udah Ya sampai ke kalau titik segini 40% lah. 50? Iya. Oh, 50%. Belum Kalau setengahnya ini, sepenuhnya ya. Belum sepenuhnya. ngincernya apa ini? Kayak gimana incerannya? Akhirnya ya di tengah. Oh, di tengah. Memang impian kita itu harus tinggi. Amin. Kalau mau saja sampai sekarang itu udah mencapai di titik apa? Di titik udah bisa, masih mau belajar atau
masih harus banget belajar. Bisa dibilang masih harus belajar sih Mas. Masih jauh ya berarti. Ya jauh banget Mas. Posisinya apa kan Mas? Striker, gelandang, penjual, PKL atau kiper? Saya semua posisi bisa Mas, tergantung ke Tergantung dari pelatihnya. ya Kayak kamu harus misi ini, misi ini. Back bisa berarti tuh. bisa. Jago Mas, jago tackle. Insya Allah sih bisa. Langganan kartu kuning mungkin ya. Mungkin teman-teman keluar di menit 45, saudara Ardian ini sudah keluar di menit 10. Kartu merah. Pernah mukul wasit Mas? Enggak pernah. Oh, buat yang pernah. Teman harus mencontoh kedua teman kita ini memiliki cita yang tinggi. Kat. Baik teman-teman, obrolan kita asik banget hari ini. Kita udah ngebahas dari polis teknik, sepak bola, semuanya pokoknya. Karena langitnya sangat terang dan hujan, mari kita akhiri saja perjumpaan kita. Baik, saya Fadilah, ini saya Ardian, ini Saya Fadli. Nah, selamat tinggal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.